pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Jalan lintas provinsi antara Berau dan Bulungan banyak yang ambles dan longsor. Pengendara harus ekstra berhati-hati. Buntut dari makanan basi, penumpang kapal Mutiara Verindo 7 akan diberi kompensasi Rp100.000 per penumpang. Jelang Pilgub Kaltim, PKB dilirik sejumlah calon. Sedangkan di Kalimantan Utara, calon dan tim ses mulai mendaftarkan diri ke parpol. Agak lama dikit. Pengurus Partai Golkar Kaltim Rabu siang mendatangi sekretariat PKB Kaltim di Jalan Juanda, Samarinda Ulu. Tujuan mereka yakni mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur melalui jalur partai. Sedangkan tokoh yang akan diusung adalah Rudy Masud selaku Ketua DPD Partai Golkar Kaltim. Sudarno menyatakan upaya ini merupakan salah satu langkah untuk menggandeng PKB. Berikutnya mereka juga akan mengambil formulir serupa di beberapa partai lainnya. Itu mereka lakukan karena partai ini mengusung calonnya melalui koalisi besar. Bahwa untuk pilkada gubernur Kaltim 2024 PKB bisa bersama-sama dengan Golkar dan partai-partai lain. Kalau dengan Gerindra kan mudah-mudahan sudah ada ruang cukup bagus, dan aku meyakini karena komunikasi dengan teman-teman PKB ini juga insya Allah sangat baik, mudah-mudahan bisa bergabung dengan kami. Karena ketua kami sendiri Dr. Rudy Masud juga alumni Unmul kelahiran Kaltim, saya juga sama. Alumni UNUL dan teman PKB rata-rata juga alumni Universitas. Mudah-mudahan ini kedekatan emosional bisa menjadi kedekatan politik, bisa bersama-sama untuk memenangkan Pilgub 2024 di Kalimantan Timur. Sementara itu panitia penerimaan di PKB mengaku hingga Rabu siang sudah 2 calon yang mengambil formulir. Kedua orang tersebut adalah Mahyudin, Wakil Ketua DPD RI, dan Rudy Masud, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim. Di PKB baru 2 yang mengambil. Yang pertama itu dari tim Mahyudin, kemudian yang kedua dari tim Masud. Mudah-mudahan akan bertambah lagi calon-calon yang lain untuk mendaftar di PKB. Terus untuk mekanismenya, ya alhamdulillah ini tahapan pertama itu pengambilan formulir, itu pengembaliannya itu batas akhirnya tanggal 30 April. Meski Partai Golkar sudah mengusung Ketua DPD menjadi calon gubernur, namun belum didapat kabar calon wakilnya. Diduga partai ini masih menimang dan mempertimbangkan beberapa kandidat yang akan dipasangkan dengan Rudy Masud. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Ditemani tim suksesnya, Zainal Arifin Paliwang Selasa malam mendatangi sekretariat Partai Amanat Nasional di Tarakan. Tujuan Zainal yakni untuk menyerahkan berkas pendaftaran dirinya sebagai calon gubernur Kaltara periode 2024 hingga 2029. Ini merupakan berkas pertama yang diterima oleh PAN Kaltara sejak penjaringan bakal calon gubernur dibuka. Zainal Arifin Paliwang mengaku formulir yang sudah diisi berasal dari beberapa partai politik. Ia berharap parpol-parpol tersebut memberinya kepercayaan agar bisa mengkolaborasikan beberapa partai menjadi satu kekuatan yang mendukungnya di Pilgub. Sekretariat
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan. Yang sudah kami kembalikan itu sudah 3 partai. Untuk target sendiri, Pak? Target sendiri ya saya upayakan seperti target di pusat, ya koalisi besar. Artinya sudah mendekati angka 100% terhadap mandat dari beberapa partai yang Bapak targetkan. Sekarang ini sudah di angka 50% sudah. Sejak kita membuka pendaftaran untuk pengambilan formulir dari sejak tanggal 19 sampai dengan tanggal 23, maka di tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 kita memberikan kesempatan kepada bakal calon yang sudah mengambil formulir untuk mengembalikan. Nah, pada kesempatan hari ini perdana dikembalikan oleh Bapak Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang, SH Menhum, ya. Dan beliau sendiri yang datang langsung ke sekretariat kami atau di rumah PAN. PAN memastikan calon yang disetujui untuk diusung akan ditentukan pimpinan pusat. Bakal calon yang dipilih akan dihubungi pengurus daerah melalui surat keputusan. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Iyalah halus semuanya, iya halusnya. Rombongan relawan sahabat Andi Sulaiman mendatangi sekretariat DPW Partai Demokrat di Tarakan, Jalan Yos Sudarso, Selasa malam. Tujuan mereka yakni mendaftarkan diri ke parpol tersebut sebagai bakal calon gubernur Kaltara periode 2024-2029. Ketua Relawan Sahabat Ilham Dhani menyatakan mereka sengaja membawa rombongan sebagai sikap seriusnya maju sebagai calon gubernur melalui partai. Langkah yang sama juga akan dilakukan oleh relawan sahabat ini kepada partai lainnya seperti PKS, PDI Perjuangan, dan PAN. Kali kita melakukan pengembalian formulir itu adalah di Partai Demokrat karena terkait dengan deadline waktu yang ditentukan oleh teman-teman penjaringan dari Partai Demokrat tanggal 23 April ya. Deadline sampai hari ini harus kita kembalikan. Selanjutnya ke partai mana ya untuk pengembalian formulirnya? Selanjutnya nanti bertahap. Nanti kita lihat dulu partai-partai lain sama. Nanti kita melihat deadline waktunya sampai tanggal berapa akan kami proses semuanya. Ya, secara resmi berkas. Sementara Sekretaris Partai Demokrat Kaltara, Muhammad Erwin Syah menyebut tugas mereka hanya menjaring bakal calon, sedang penentuannya oleh pengurus pusat. Ya, secara resmi berkas. Ini kalau pendaftaran tanggal 9 April kemarin sudah tutup. Pengembalian deadline jam 12 malam ini. Tapi dari 3 pendaftar kan sudah semua sudah mengembalikan. Pertama tadi Pak Jainal, berikutnya Pak Yansen, terakhir Pak Andi Sulaiman. Jadi sudah lengkap 3. Tahap selanjutnya apa nih, Bang? Tahap selanjutnya berikutnya itu ada wawancara lagi ke DPP untuk calon-calon. Jadi nanti kalau untuk gubernur ini kan ranahnya DPP untuk rekomendasi. Di Partai Demokrat ini terdapat 3 nama yang telah mengembalikan formulir pendaftaran, yakni Zainal Arifin Paliwang, Yansenti Papadan, dan Andi Sulaiman. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Sehat dan sukses untuk para. Saya mau perkenalan karena unik tim kami. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri.
Selamat pagi dan sampai jumpa.